Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 171, Putri Tercantik. Tebakan itu bagaikan sebuah batu yang dilempar ke dalam kolam yang tenang, dan menimbulkan riak-riak komentar yang bersemangat. Bagaimana mungkin? Lu Tingqiao masih sendiri, oke. Meskipun dia punya seorang putra, dia tidak punya wanita di sisinya. Jika itu benar-benar dia, maka itu akan menjadi berita yang menggemparkan, tes-tes. Betapapun eksplosifnya hal itu, apa yang dapat Anda lakukan? Beranikah Anda melaporkannya? Apakah Anda lupa bagaimana perusahaan penerbitan majalah View bangkrut saat itu? Tentu saja aku ingat. Itu karena mereka diam-diam mengambil foto Lu Tingqiao dan mereka bahkan berani mempublikasikannya. Setelah pengingat itu, semua orang segera menyerah pada godaan untuk melaporkan berita. Mereka yang telah mengambil foto juga mulai menghapus foto-foto itu dengan tangan gemetar. Lu Tingqiao terkenal sebagai sosok yang rendah hati di kalangan media. Ia tidak pernah menerima tawaran wawancara dari majalah atau media manapun. Pangeran kecil itu dilindungi dengan sangat ketat sehingga seekor lalat pun tidak dapat melewatinya. Tidak peduli seberapa penasaran mereka tentang apa yang telah terjadi hari ini dan identitas wanita itu, tidak ada satupun media yang berani menempuh jalan menuju kematian ini. Di dalam lift, Ningxi mengangkat kepalanya dari pelukan Lu Tingqiao. Dia melirik roti besar itu, lalu menatap roti kecil itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Jadi beginilah rasanya, dilindungi oleh seseorang. Apa kau baik-baik saja? Aku akan segera memindahkanmu ke rumah sakit lain. Ekspresi Lu Tingqiao masih sedikit muram. Ia terlalu terburu-buru saat mengirimnya ke rumah sakit, baru sekarang ia mengetahui tentang kebetulan yang tidak menyenangkan itu. Tidak perlu bersusah payah melakukan itu. Tubuhku baik-baik saja sekarang. Mengapa kita tidak pulang saja? Sebenarnya, aku benar-benar benci tinggal di rumah sakit. Baiklah. Ngomong-ngomong, dari mana kedua pengawal itu berasal? Ningxi bertanya dengan curiga. Mereka selalu ada di dekat sini. Situasimu agak istimewa sekarang, jadi aku membiarkan mereka mengikutimu untuk berjaga-jaga. Dia tidak akan membiarkan kejadian seperti saat dia diserang dan disakiti oleh penggemar terjadi lagi. Saya bahkan belum menandatangani kontrak resmi dengan Golden Age, dan saya sudah menikmati keuntungan seperti itu. Ningxi merasa rendah hati atas bantuan itu. Setelah selesai berbicara, dia melihat dirinya di cermin di lift. Ningxi menghadap cermin dan menyentuh wajahnya. Oh, apakah para wartawan itu buta? Aku berdiri tepat di depan mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang mengenaliku. Mereka bahkan berkata bahwa aku tampak seperti istri dan ibu yang baik, berwajah mulia dan anggun, wanita yang manis dan aku tampak manis. Bukankah aku jelas lebih mirip ibu tiri putri salju atau serigala yang berperan sebagai nenek si kerudung merah? Sambil berbicara, dia melihat dirinya sendiri di cermin dari atas ke bawah dan akhirnya menyadari seperti apa penampilannya saat ini, mengenakan gaun rumah sakit yang longgar, rambutnya diikat dengan kepang yang nyaman dan kasual, serta jepit rambut merah muda yang diberikan Little Treasure kepadanya, dengan ekspresi yang lembut, anggun, dan halus. Sialan, dia benar-benar terlihat seperti wanita manis. Ningxi sendiri terkejut. Apakah dia selalu terlihat seperti ini di depan roti besar dan roti kecil? Sama sekali tidak seperti dia. Pada saat ini, setelah mendengar perkataan Ningxi, roti kecil itu segera mengeluarkan buku catatan saku yang selalu dibawanya. Ia menyibukkan diri dengan menulis untuk waktu yang lama sebelum bergegas membawanya untuk dibaca. Sayang, apa yang ingin kamu katakan? Ningxi menerima buku catatan kecil itu. Setelah membacanya, wajahnya memerah. Ada apa? Melihat ekspresi Ningxi yang sedikit aneh, Lu Tingqiao bertanya sambil berdiri di sampingnya. Ningxi menutupi pipinya yang memerah, matanya penuh dengan keluhan. Lu Tingqiao, ini semua salahmu. Lihat apa yang dilakukan putramu. Apa yang dia lakukan? Lu Tingqiao merasa agak tidak bersalah menghadapi keluhannya, jadi dia memeriksa apa yang dikatakan Little Treasure. Setelah membacanya, dia terdiam. Di buku catatan kecil itu, dengan huruf-huruf yang ditulis dengan hati-hati. Kamu adalah bintang paling terang di langit, dan matamu lebih hangat dan lebih manis dari coklat. Saat aku menatapmu, rasanya seperti aku sedang menatap putri dongeng dengan kecantikan abadi.